Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thulab wa talibat? Natamanna an takunu fi sihatin wa afiyah. Walhamdulillah fi hadzal liqa insyaallah sanuwasil darsana fil mawdu'il jadid wa huwa harful dha, kha wa ghain. Walakin qablaha hayya nabda darsanal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 penulisan huruf, yaitu huruf dha, huruf kha, dan huruf ghain. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari huruf dha. Nah, di sini sebagaimana penulisan huruf-huruf sebelumnya ada beberapa pembagian penulisan, diantaranya di awal kata dan di tengah kata. Sebenarnya huruf dha ini tidak jauh berbeda dengan huruf tha yang kita telah pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nggak jauh beda ya, bedanya hanya terletak pada kalau huruf dha dia ada titiknya. Nah, di sini ketika di awal kata dia ya seperti huruf dha seperti biasa, cuma belakangnya agak panjangin. Nah, jadi kayak dikasih untuk ekor gitu, dia untuk menyambung ke huruf setelahnya. Ada contohnya, nih, dhahrun, dhahrun. Nah, di sini bisa kita lihat dha-nya seperti biasa kalau di depan, tapi belakangnya dipanjangin untuk digabung dengan huruf h-nya. Begitu juga dengan zalama. Contoh selanjutnya adalah zalama. Nah, di sini bisa kita lihat juga dha-nya dipanjangkan agar bisa bergabung dengan huruf lam. Gitu ya kalau di awal kata. Selanjutnya di tengah kata. Di tengah kata seperti ini. Dia di depannya digabung di depan dan di belakangnya juga digabung. Jadi dia diapit oleh ibaratnya 2 ekor lah kita bahasakan di sini. Nah, contohnya ada di sini yang pertama ada nazara. Nah, dia yang pertama ini disambung dengan na, yang belakang disambung sama ro. Tuh ya. Kemudian contoh kedua ada nazifun. Nazifun. Nah, di sini dia juga sama digabung dengan huruf na di depan, jadi dia agak dipanjangkan di depan, dan di belakang dia juga dipanjangkan dulu sebelum bertemu dengan huruf ya. Gitu. Bisa dilihat di sini ya. Gitu. Jadi ingat-ingat kalau di awal dia cuma kayak tulisan dha seperti biasa tapi tambahin ekornya. Tapi kalau dia di tengah, misalnya ada kata-kata nazara, oh ya berarti itu huruf nun, terus disambung dengan huruf dha, jadi di depannya ada sambungannya, di belakangnya juga ada sambungannya gitu ya. Selanjutnya kalau dia di akhir kata sama ketika posisinya lepas. Kalau di akhir kata dia seperti ini, jadi ekornya itu cuma ada di depan, ekor yang panjangnya. Tuh, tanda sambung yang panjang tuh hanya ada di depan, belakangnya itu seperti huruf dha pada umumnya. Contohnya ada mulahidhun. Nah, bisa kita lihat di sini, dia dha-nya seperti biasa, tapi cuma dikasih tanda penghubung di depannya agar bisa bersambung dengan huruf h. Contoh selanjutnya ada hifdzun. Nah, di sini juga begitu. Dha-nya seperti biasa, tapi dia depannya digabung sama huruf fa. Nih, ada penghubung sama huruf fa-nya. Kemudian ketika posisi lepas, maksudnya posisi lepas itu adalah dia berdiri sendiri, dia bentuknya nggak jauh beda seperti huruf dha pada umumnya, sama bahkan tidak ada ketambahan-ketambahan seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, dia ada seperti ini, mahfuzun. Nah, dia sendiri kan tidak bergandeng dengan apapun baik di depan maupun di belakang. Selanjutnya juga ada malhuzun. Nah, dia juga sendiri tidak bergabung dengan di depan dan di belakang. Gitu. Jadi diingat-ingat kalau ada kata-kata malhuzun, dia berarti ada waw, ada ha yang panjang, ha dhammah yang panjang berarti dikasih waw sukun, kemudian ada dha berdiri sendiri gitu. Selanjutnya ketika dibaca panjang ada dha, zi, zu. Nah, di sini ada zalimun. Nah, ingat ini banyak terjadi kesalahan ketika PTS kemarin. Panjang itu memang menggunakan kata huruf tambahan. Nah, ketika dia berharokat fathah, nih fathah ya, maka tambahannya itu adalah alif. Nah, benar.
Benar, tambahannya afwan. Tambahannya adalah alif di sini. Nih alif di sini. Jadi zalimun, benar kayak gitu. Nah, tapi kalau ini contoh selanjutnya nazifun. Nah, nazifun karena zo-nya itu harokatnya kasroh, jadi ditambahinnya bukan pakai alif tapi pakai ya. Nah, kemarin banyak yang terjadi kesalahan di PTS itu malah menulisnya gini. Nah, afwan sebentar. Seperti ini ya. Afwan tulisannya agak jelek karena susah menulis di seperti ini ya. Nah, kebanyakan kalian itu sudah benar. Nah, zo-nya itu disambung. Cuma kesalahannya adalah bukan diberi dengan huruf ya, tapi malah dikasih huruf alif. Itu salah ya. Yang tepat itu dia ditambahin huruf ya seperti ini. Itu seperti ini, bukan ditambahin alif. Ini salah. Begini, oke. Selanjutnya untuk zu, contohnya ada manzurun. Nah, kalau domah denger panjang, oh berarti ditambahin wawu sukun, bukan kayak yang tadi ya. Itu banyak sekali terjadi kesalahan di situ. Jadi tanda panjang itu tidak mesti menggunakan huruf alif, melainkan huruf alif itu hanya dipakai ketika dia berharokat fathah. Kalau berharokatnya kasroh, ya udah berarti ditambahin ya sukun. Kalau berharokat dhammah berarti ditambahin waw sukun. Bisa dilihat di sini manzurun. Nah, di sini za-nya tambahin huruf wawu. Ingat-ingat sekali lagi kalau dhammah dipakein wawu. Nah, ini kesimpulannya bisa kita di sini. Kalau di awal kata dia seperti ini. Nah, kemudian contohnya ada zahrun. Kemudian kalau di tengah kata seperti ini, dipanjangkan di depan dan di belakang. Contohnya ada nazara. Di akhir kata dia berarti panjangnya cuma di depan. Contohnya ada hifzun. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada ketika dia berdiri sendiri atau tidak bergabung dengan huruf apapun, itu biasanya contoh katanya ada mahfuzun. Nah, kenapa dia berdiri sendiri, Ustazah? Karena wawu itu tidak bisa menggandeng huruf setelahnya. Jadi wawu itu dia cuma bisa menggandeng huruf sebelumnya. Yang dalam contoh ini ada fa-nya. Sedangkan huruf setelahnya yaitu za itu tidak bisa digabung. Makanya za-nya berdiri sendiri. Gitu ya. Selanjutnya ada ketika dia dibaca panjang, contohnya ada zolimun. Ingat, kalau dia berharokat fathah, zo itu berarti ditambahinnya menggunakan alif. Nah, ketika dia berharokat kasroh, tambahinnya adalah ya. Berarti nazifun. Kalau Ustazah baca, misalnya nanti kalau imla, nazifun, apa? Mazibun. Nah, itu berarti z-nya yang panjang ditambahin ya sukun, bukan alif ya. Begitu juga dengan zu. Nah, dia kalau dhammah itu ditambahinnya wawu sukun. Gitu, bisa dipahamin ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan huruf selanjutnya, yaitu penulisan huruf kha. Dia seperti tadi ada di awal kata dan di tengah kata. Di awal bentuknya seperti ini ya. Dia kayak apa ya? Kayak bukan C kebalik, tapi dia seperti, ya bisa dilihat seperti ini. Nah, itu kho ya. Ini nanti nggak jauh beda sama ha. Kho itu seperti itu. Kemudian contoh katanya ada khubazun. Khubazun. Ada lagi khobaro. Nah, seperti itu bisa dilihat bentuk. Kalau misalnya kalian dengar kata-kata kho di depan, misalnya khairun. Nah, itu berarti ingat-ingat. Kho di depan itu berarti kayak gitu bentuknya. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kalau dia di tengah. Nah, kalau di tengah dia hampir sama kayak di awal kata, cuma bedanya dia ditambahin di depannya sini. Huruf sebelumnya. Contohnya di sini ada mukhtarun. Nah, bisa dilihat di sini kho-nya seperti di awal kata, cuma dia ditambahin depannya menggunakan sambungan dari huruf mim itu. Gitu ya. Selanjutnya ada makhrajun. Nah, di sini juga sama. Dia huruf kho-nya disambung dengan huruf mim. Jadi depannya dia ada tambahan. Enggak seperti kho di awal kata. Selanjutnya ketika di akhir kata
Nah seperti ini, dia seperti huruf kho pada umumnya, cuma depannya itu ada tambahannya. Atau biasanya kalau nulis gini. Nah, ada tambahannya. Contoh katanya ada matobahun. Nah, di sini bisa dilihat dia nyambung sama ba dulu depannya, baru nulis kho seperti biasa. Selanjutnya juga ada syaikhun. Nah, ini juga dia disambung dulu. Syaikhun. Nah, selanjutnya ada ketika posisi lepas. Nah, seperti biasa kalau posisi lepas dia cuma ya bentuk hurufnya pada umumnya gitu ya, kho gitu doang. Tobahun. Nah, kenapa nggak disambung Ustazah sama baknya? Nggak bisa karena di sini ada alif. Alif juga sama kayak wawu, dia cuma bisa bergabung dengan huruf sebelumnya. Yang di sini berarti dengan huruf ba. Dia tidak bisa gabung dengan huruf setelahnya. Jadi nggak bisa gabung dengan huruf kho. Dia nggak bisa. Selanjutnya ada mikhohun. Sama dia konsepnya seperti tobahun. Karena ada alif di situ, dia cuma bisa bergabung dengan huruf sebelumnya si alif itu. Makanya kho-nya berdiri sendiri, nggak bisa disambung dengan huruf manapun setelahnya. Gitu. Ketika dibaca panjang, kho, khi, khu. Nah, ketika kho, khi, hu. Nah, di sini sama. Contohnya ada kholidun. Kalau saya baca kholidun atau khobidun. Nah, ingat-ingat, kho panjang. Kho itu fathah, berarti dia temannya alif. Kho berarti sambung sama alif, kayak gitu. Kho yang ada di depan kemudian disambung dengan alif. Kalau khi, contohnya ada akhirun. Berarti kho-nya kan harokatnya fathah, ditambahinnya sama huruf ya sukun. Jadinya akhirun. Tuh. Terus selanjutnya ada fakhurun. Khu, ingat khu itu kan domah, berarti dia temennya sama wawu sukun. Tuh. Nih kesimpulannya bisa kita di sini kalau di awal kata bentuknya seperti itu. Contohnya ada khabaro. Ketika di tengah kata, dia bentuknya hampir sama yang di awal kata, cuma dia ditambahin belakangnya ini, depannya ditambahin sambungan agak panjang. Ketika di akhir kata dia seperti biasa, cuma dia depannya digabung dulu sama huruf sebelumnya. Posisi lepas atau sendiri sebagaimana kho pada umumnya. Nah, seperti ketika posisi lepas tadi itu seperti kho pada umumnya, yaitu contohnya ada tobbahun. Nah, di sini kho-nya berdiri sendiri, dia nggak gabung juga dengan huruf ba sama alif sebelumnya itu, ya sebagaimana Ustazah sampaikan tadi, karena dia alif itu tidak bisa bergabung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada kho. Nah, contohnya ada kholidun. Kalau khi, contohnya ada akhirun. Dan khu, contohnya adalah fakhurun. Terakhir, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu huruf ghain. Nah, kalau huruf ghain itu konsepnya nggak jauh berbeda, cuma penulisannya agak beda ya. Nah, kalau di awal kata, dia itu seperti huruf C, cuma nanti belakangnya dikasih ekor gitu. Nah, kemudian dikasih titik gini bentuknya. Nah, itu huruf go kalau dikasih titik ya. Nah, selanjutnya contoh katanya ada gosala. Nah, ya lihat bentuknya kayak C terus dikasih ekor di belakangnya, itu gosala. Contoh selanjutnya ada gofaro. Nah, gitu juga ya. Selanjutnya kalau dia di tengah kata. Nah, di tengah kata dia seperti ini bentuknya, berbeda ya. Jadi gini. Nah, terus dikasih titik. Afwan ya, titiknya seperti itu. Sebentar, harus saya ulangi titiknya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu ya untuk penulisan ketika di tengah kata. Selanjutnya contohnya ada muglaqun. Lihat ya, ini bukan kayak fa. Kalau fa kan dia bentuknya bulat. Nah, ini
bukan kayak fa, tapi dia ada sudutnya yang lebih runcing. Jadi dia itu huruf go yang membedakan go sama fa. Jadi mughlaqun. Bisa dilihat ya. Contoh selanjutnya ada sogirun. Sogirun. Nah, dia go-nya seperti ini. Seperti tadi yang contoh di atas itu, dia digabung sama huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Tapi bentuk go-nya seperti itu ya. Afwan, ya bentuk go-nya seperti itu. Selanjutnya untuk ketika dia di akhir kata seperti apa dan ketika posisi lepas seperti apa. Nah, kalau di akhir kata seperti ini, dia agak berbeda ya. Fan, saya ulangi bentuknya. Jadi seperti itu, kemudian dia dikasih kayak di bawahnya. Nah, kemudian dikasih titik. Begini ya, contoh katanya ada balago. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga baligun. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya untuk ketika posisi lepas seperti huruf go pada umumnya, di sini ada farigun. Ini tidak bersambung ya, ro sama go-nya ini pisah ya sebenarnya. Cuma karena ditaruh di PPT jadi seperti tersambung. Sebenarnya nggak tersambung. Sebenarnya dia berpisah. Selanjutnya ada balagun. Nah, ini juga go-nya berdiri seperti sendiri seperti huruf go pada umumnya. Selanjutnya ketika dibaca panjang ada go, gi, gu, go, gi, gu. Nah, bisa dilihat di sini. Dia contoh katanya ada gobah. Gobah. Kalau panjang, ingat fathah panjang dia sama alif. Selanjutnya kalau dia rogibun. Rogibun. Nah, dia berarti dikasih ya sukun. Dan selanjutnya ada mashgulun. Mashgulun. Oke, selanjutnya kita membahas ke kesimpulan ya. Di sini dapat kita simpulkan ketika huruf goin di awal kata bentuknya seperti huruf C, seperti itu, tapi diberi sambungan di belakang, jadi kayak diberi ekor gitu, kemudian dikasih titik. Contoh katanya ada gofaro. Selain itu, ketika dia di tengah, seperti itu bentuknya, dan dia diberi sambungan di depan dan di belakang untuk huruf sebelum dan sesudahnya. Contohnya ada muglaqun. Muglaqun. Selanjutnya di akhir kata dia ada baligun. Bentuknya seperti itu. Dan ketika dia posisi lepas atau sendiri, bentuknya seperti ini, balagun. Nah, ketika dibaca panjang tapi berharokat fathah, seperti bunyi go. Nah, contohnya ada gobah. Gobah. Ingat, kalau seperti itu, berarti dia huruf go yang ada di awal kata tinggal ditambahin alif panjang di belakangnya. Itu ya. Tapi ketika dia gi, nah dia seperti itu, ditambahin dengan huruf ya sukun. Jadi bentuknya seperti rogibun. Rogifun. Dan yang terakhir ketika dia dibaca panjang tapi berharokat dhammah, contohnya ada mashgulun. Mashgulun. Ingat ketika dia dhammah tambahannya adalah waw sukun. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembahasan pada pembelajaran hari ini. Ustazah harap semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan ke Ustazah di kolom komentar atau bisa chat langsung Ustadz-Ustazahnya melalui WhatsApp. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.